Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishaq alaihissalam melalui Nabi Yaqub alaihissalam dan termasuk dari golongan Bani Israel. Beliau hidup setelah masa Nabi Talut, Saul, di wilayah Palestina, Baitul Maqdis. Sejak muda, Daud dikenal sebagai pemuda yang saleh dan pemberani, ahli ibadah dan memiliki suara sangat merdu, rendah hati dan dicintai banyak orang. Pada masa itu, bangsa Israel diperintah oleh Raja Talut yang sedang berperang melawan pasukan raksasa yang dipimpin oleh Jalut, Goliat, seorang prajurit besar, kuat, dan ditakuti. Semua prajurit takut menghadapi Jalut hingga akhirnya Daud yang masih muda memberanikan diri untuk maju. Dengan ketapel kecil di tangannya, Daud berdoa dan melemparkan batu dengan nama Allah. Batu itu mengenai dahi Jalut dan sang raksasa tewas seketika. Sejak saat itu, Daud dikenal sebagai pahlawan Bani Israel dan kelak diangkat menjadi raja sekaligus nabi. Setelah wafatnya Raja Talut, Allah mengangkat Daud sebagai raja sekaligus nabi. Ia memimpin dengan adil, bijaksana, dan takut kepada Allah. Nabi Daud tidak hanya memerintah, tapi juga menegakkan hukum Allah, menyebarkan tauhid, dan menyucikan hati rakyatnya dari kesyirikan. Kepada Nabi Daud, Allah menurunkan kitab suci bernama Zabur, yang berisi doa-doa, puji-pujian kepada Allah, serta nasihat tentang kebaikan, keadilan, dan kesabaran. Zabur bukanlah kitab hukum seperti Taurat atau Al-Quran, tetapi berisi kalimat-kalimat hikmah dan zikir yang menenangkan hati. Salah satu mukjizat Nabi Daud adalah suara yang sangat merdu ketika membaca Zabur. Begitu indahnya hingga gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersamanya. Alam seolah-olah bergema dalam zikir setiap kali beliau memuji Allah. Allah juga memberikan mukjizat lain kepadanya, kemampuan melunakkan besi tanpa api. Dengan izin Allah, Daud membuat baju besi untuk peperangan yang menjadi perlindungan bagi pasukannya. Beliau juga bekerja dengan tangannya sendiri. Meski seorang raja, ia tidak bergantung pada harta rakyat. Nabi Daud terkenal sebagai hakim yang sangat adil. Suatu hari datang dua orang berselisih tentang seekor kambing. Salah satunya mengadu bahwa kambing milik orang lain telah memakan tanaman kebunnya. Daud memutuskan dengan adil, memberikan keputusan sesuai syariat Allah tanpa berpihak. Meskipun kaya dan berkuasa, Nabi Daud tetap rendah hati dan rajin beribadah. Beliau selalu bersyukur atas nikmat Allah dan mengajarkan umatnya untuk tidak lalai dari ibadah. Nabi Daud wafat dalam usia sekitar 100 tahun di Baitul Maqdis, Yerusalem. Kerajaan dan kenabian kemudian diwariskan kepada putranya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Hikmah dari kisahnya adalah kekuatan sejati berasal dari iman.